Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas. Hari ini kita akan mereview Samsung Galaxy A73 setelah pemakaian kurang lebih 3-1 bulan terakhir. Pada saat video hands-on-nya banyak sekali ya antusias teman-teman, bahkan sampai 150.000 view. Tapi itu sekali lagi saya tekankan bukan video review ya, melainkan video hands-on saja. Sekarang saya sudah memakai HP-nya kurang lebih 3-1 bulan. Apa saja yang saya rasakan, keluhan dan kelebihannya dari Samsung Galaxy A73 ini adalah my full review Samsung Galaxy A73 by Dewi Gadget. Hal yang pertama kita akan ngomongin soal performanya langsung saja deh. Ini menggunakan Snapdragon 778, RAM 8GB, internal 256GB, dan baterainya 5000 mAh. Dimana kalau teman-teman beli A53 mungkin sedikit agak kecewa dengan performanya, karena lebih bagus justru di generasi sebelumnya A52s. Dan reputasi Snapdragon 778 ini memang begitu bagusnya ya, apalagi chipset ini terbilang chipset Snapdragon yang mendukung 5G plus suhunya juga adem ya. Jadi dari benchmark skor Antutunya itu di kisaran 490 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5-nya itu single core-nya 700-an dan multi-core-nya 2700-an. Selebihnya untuk multitasking, bahkan untuk bermain game di A73 ini bisa dilibas semuanya. Cuman catatannya kalau teman-teman main game berat seperti Genshin Impact itu perlu extra effort ya, seperti kalian harus menginstal Genshin Impact-nya melalui Galaxy Store, kemudian kalian perlu install game plugin dan menggunakan fitur game Turbo Plus-nya, itu bisa menambah stabilisasi experience di A73. Tapi ingat, ini karena chipsetnya mid-range, setting the best-nya itu di low 60 fps. Kalau di high 60 fps jelas ada frame drop di beberapa menit setelahnya. Kemudian hal yang kedua yang kita singgung kemarin adalah dari segi softwarenya. Memang ini adalah versi penyempurnaan A52s karena performanya ngambil di Snapdragon 778 tadi, dan update softwarenya persis dengan Samsung Galaxy A53, di mana software update-nya itu Android-nya bisa sampai 4 tahun, kemudian security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Kalau kita hitung dari pertama rilis HP ini Android 12, maka hitungannya itu Android 16 ya, updatean terakhir nanti Android-nya, karena Android 12 ke 13 itu hitungannya satu kali update. Jadi ini cukup panjang banget ya. UI-nya bener-bener nyaman banget. Bahkan gara-gara UI ini banyak orang yang nggak mau pindah ke UI lain selain Samsung. Cuman yang perlu kalian tahu, kalau kalian menginstal game, itu saya tidak bisa menemukan di menu sini ya. Jadi kalian perlu pergi ke game launcher terlebih dahulu untuk menemukan game yang sudah kalian install. Jadi di awal-awal saya agak, mana kok nggak ada game yang saya install? Ternyata ada di game launchernya. Dari tadi saya ngomongin soal performa dan softwarenya terlebih dahulu, itu karena Samsung Galaxy A73 adalah perfect combination antara update software dari A53 dan performa dari A52s. Cuman memang harganya goceknya itu lebih besar ya. Pada saat rilis itu di 7,7 juta, bahkan di official store masih 7,7 juta, tapi kalau kalian mencari di marketplace itu harganya di 6,8 jutaan. Kalau kalian telaten mencari HP second A73 ini, itu kemarin ada yang DM saya dapat harga di 5,8 jutaan. Nambah dikit saja kalian bisa mendapatkan si Samsung Galaxy A73 ini. Kemudian untuk desain dan build materialnya, A73 ini cukup gede dengan 6,7 inci diagonalnya. Agak PR sih membawa HP sebongsor ini, tapi untungnya nggak berat-berat banget, di kisaran 180 gram. Ngomongin soal build materialnya, ini cukup padat di bagian frame-nya, meskipun plastik. Bagian back cover-nya juga terasa plastik banget, which is saya tidak keberatan. Bahkan ada beberapa orang yang prefer belakangnya plastik, jadi kalau jatuh itu tidak ada rasa khawatir ya. Potensi pecahnya itu minim banget. Kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon, kemudian SIM tray-nya itu mendukung hybrid. Bagian kiri tidak ada apa-apa, bagian kanan ada power button dan volume rocker, dan di bagian bawah ada USB Type-C, mikrofon, dan lubang stereo speaker. Untuk stereo speakernya ini di bagian atas itu digabung dengan earpiece ya, dan salah satu yang saya suka adalah kualitas stereo speakernya benar-benar lantang dan full bass banget. It's the law of the jungle. Kemudian untuk fitur-fiturnya, jelas ini sudah 5G, NFC juga ada, dan sudah mendukung IP67. Cuman pada saat saya tes kelengkapan sensornya, ternyata sensor pressernya itu tidak ada. Jadi kalau kalian beli second, itu kita tidak tahu bahwa smartphone-nya itu masih tahan air atau tidak. Sayangnya tidak ada sensor pressernya sih. Dan karena ini seri A, jelas tidak ada wireless charging-nya.
Kemudian untuk performa baterainya, kapasitasnya ini 5000 mAh. Untuk skenario penggunaan saya yang medium to heavy itu bisa mencapai SOT sekitar 6-7 jam dengan saya aktifkan data selulernya dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Menurut saya cukup puas dengan ketahanan baterainya. Cuman kesel saya adalah Samsung itu justru malah tiru-tiru iPhone. Mereka tidak menyematkan charging yang ada di dalam boxnya. Dan untuk kecepatan chargingnya bukan yang cepet-cepet banget. Kalau kalian menggunakan charging yang kecepatannya bisa align dengan si A73 ini, itu dari 0 sampai 100 kurang lebih 1 jam 20 sampai 25 menit ya. Kemudian dari layarnya, diagonalnya itu 6,67 inci, refresh rate-nya 120 Hz. Dari segi bezelnya terbilang tipis ya di bagian kiri dan kanannya, tapi bagian bawah agak sedikit ada bezelnya, tapi no problem lah. Dan untuk under display fingerprint-nya ini ada di layar ya. Jadi ini terbilang cukup cepat dan convenient. Memang bukan yang paling cepat, tapi reliable banget sih A73 ini untuk fingerprint-nya. Dengan layar segede ini, keuntungannya untuk konsumsi multimedia, bahkan untuk bermain game, ini nyaman banget lah. Pada saat bermain game sebenarnya tidak ada delay touch yang berarti, cuman di beberapa skenario itu kadang-kadang pada saat saya ngetik itu saya sudah selesai ngetik tapi hurufnya belum keluar, itu namanya delay touch ya. Cuman ini di beberapa skenario saja, nggak sering saya alami tapi kadang-kadang saja saya alami. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengalami hal yang sama? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. So far cuma itu saja sih komplainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kameranya. Lensa utamanya 108 megapiksel dengan sensor HM2. Lensa ultrawide-nya 12 megapiksel, makronya 5 megapiksel, tidak ada autofocus, dan selfie-nya itu 32 megapiksel. Untuk hasil kameranya, sebenarnya A73 ini memiliki potensi yang cukup bagus ya, apalagi pencahayaannya melimpah. Bahkan di beberapa foto thumbnail channel ini, itu saya menggunakan Samsung Galaxy A73 karena saya ngejar detail 108 megapiksel itu tadi ya. Karakternya sebenarnya ini agak sedikit flat, tapi di beberapa kondisi dia bisa menyesuaikan seperti selera kita. Jadi ini cocok banget ya bagi teman-teman yang suka edit setelah atau sebelum post. Ngomongin soal dynamic range juga oke, asalkan teman-teman tahu bagaimana cara nggunainnya. Untuk kondisi high contrast, kalian pencet di bagian yang paling terang saja karena ada processing sedikit sehingga gambarnya bisa jadi balance. Tapi masih belum bisa mendekati kualitas flagship ya, karena dari segi point and shoot-nya perlu ada beberapa trik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya 12 megapiksel, artinya ini di atas rata-rata, biasanya kan 8 megapiksel. Jadi bisa shot 4K untuk lensa ultrawide-nya. Dan focal length-nya juga 0,5 seperti di ultrawide-nya iPhone. Dan lensa makronya itu juga sebenarnya bagus, cuman karena ini nggak ada autofocus, jadi kalian perlu menyesuaikan jarak yang cocok untuk lensa makro di A73 ini. Untuk night mode-nya sebenarnya bagus ya, bisa menambah detail dan bisa mengurangi noise. Tapi ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Kadang terlalu terang ya, sampai terkesan too bright, sehingga kesannya kurang begitu natural. Dan proses shutter speed-nya, karena ini prosesor mid-range, ya nggak cepet-cepet banget sih. Kemudian videonya ini bisa 4K di semua lensanya, nice. Ini adalah kamera utamanya di resolusi Full HD 30 fps, bisa lensanya. Ini ultrawide-nya, itu time zoom-nya, dan selfie-nya. Mantep kan? Kalau Samsung mesti bisa di switch antar kamera sih. Full HD 60 fps ini dari Samsung Galaxy A73. Ini adalah lensa ultrawide dari Samsung Galaxy A73. Focal length-nya di 0,5, jadi cukup wide ya. Saya suka dengan focal length-nya si Samsung. Kemudian kita sini juga masih bisa 4K lensa utamanya. Lalu ke time zoom-nya juga bisa, dan kamera depannya juga bisa di 4K 30 fps. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Samsung Galaxy A73 ini adalah perfect combination kalau kalian sedang mencari mid-range-nya Samsung. Layarnya bagus, bahkan dari segi performa baterainya bisa diandalkan sehari-hari. Apalagi dari segi performanya Snapdragon 778 dan bahkan update software-nya. Itu untuk kebanyakan orang bakal happy-happy aja menggunakan smartphone ini ya. Tapi catatannya memang dari segi chargingnya biasa aja. Bahkan kalian perlu beli secara terpisah chargernya. Kemudian tidak ada audio headphone jack. Dan sedikit catatan adalah videonya ternyata nggak stabil-stabil banget di resolusi 4K 30 fps nya tadi. Kalian sudah melihat kan? Jadi gimana?
Kalau saya suruh bilang worth it, ya worth it dari segi overall packagingnya. Cuman ada beberapa HP second dari Samsung yang menggoda. Bahkan kalau kalian tidak memikirkan 5G, tapi kalau teman-teman maksa Samsung, ya saya masih merekomendasikan kualitas performa dan videonya si Samsung Galaxy S20 FE yang sudah saya review ini ya. Tapi jangan buru-buru dulu, nanti kita akan bandingkan dengan si Xiaomi 11T Pro dengan rentan harga yang sama. Manakah yang lebih bagus antara kedua device ini? Stay tune di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.